Saya buka dulu. Ya, buka dulu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal Saya sebentar ya. mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu dalam kondisi sehat walafiat walaupun di dunia online. Yang kedua, selawat serta salam, tak lupa kita senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan nanti kita dapat syafaatnya semua di yaumul kiamah nanti. Tak lupa kami dari pengurus NIIKA selalu terima kasih kepada Ustadz Sam dengan kesibukannya selalu menyempatkan jadi pendamping kita nih untuk terus saling memperkuat ilmu, menambah ilmu kita gitu kan. Walaupun dalam perjalanan dan kesibukan. Terus berikutnya ini juga support kegiatan ini cukup diramaikan juga dari grupnya Pak Prana nih. Banyak nih yang hadir pada malam hari ini. Ada Mbak Morisa, ada Mbak Maya, ada Mbak Imas, ada Mbak Reni. Itu banyak yang hadir. Bahkan kayaknya kebanyakan dari Tazkiyah Travel ini. Ini yang akan memicu nanti dari teman-teman Tazkiyah 2016. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk tetap memakmurkan majelis kita, memakmurkan wahana pengajian kita ini, dan ikatan silaturahmi kita akan terus gitu pupuk gitu kan, walaupun memang di kondisi pandemi ini. Dan alhamdulillah, walaupun dengan segala macam keterbatasannya, kita sejak Maret itu selalu bisa hadir di online gitu kan. Tadi sudah dibahas juga, ini adalah online yang keempat. Jadi mudah-mudahan nanti akan terus berlanjut, dan yang penting adalah mudah-mudahan COVID juga segera hilang, kita bisa bertatap muka gitu kan, bermuajah langsung dengan para jamaah semua. Yang berikutnya, sebelum Ustadz Sam menyampaikan, ada beberapa pengumuman sedikit dari kita pengurus, bahwa memang tahun ini alhamdulillah IKA Tazkiyah 2016 bisa kembali lagi untuk kurban. Sampai saat ini kita sudah terkumpul 2 ekor sapi, dan kira-kira beratnya masing-masing di 350 kilo. Dan seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, kita akan melakukan penyembelihan di majelis binaan kita. Dan tahun ini kebagian di Al-Fatih. Nah, nanti kalau saya juga agak kurang hafal di daerah, tapi ini kesepakatan dengan teman-teman BTTM maupun para pengurus desa. Jadi alhamdulillah kita sampai saat ini sudah ada 2 ekor sapi. Mudah-mudahan, biasanya nanti ada juga yang nyusul-nyusul gitu kan. Kalau nyusul-nyusul, kalau nggak sampai 7 berarti nanti dalam bentuk kambing. Jadi alhamdulillah, jadi situasi yang seperti ini kita masih bisa beridul kurban. Nah, nanti secara spesifik kita minta tausiahnya juga dari Ustadz Sam, apa hikmah, apa kewajiban, atau kurban itu seolah-olah kayak kewajiban dalam setahun dalam hidup dan sebagainya. Jadi monggo nanti Ustadz Sam menyampaikan. Nah, sebelum Ustadz Sam, mari kita juga buka acara pengajian online ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Acara selanjutnya ini seperti biasa, tidak ada perubahan dari susunan acara. Nanti Ustadz Sam sebelum menyampaikan tausiahnya itu adalah ada pembacaan ayat suci Al-Quran, terus ada tausiah, terus penutup. Nah, jadi karena sapa-sapanya sudah banyak di awal, jadi nanti setelah
Ustadz Sam menyampaikan tausiah, nanti langsung ditutup dengan doa Ustadz. Untuk tidak memperpanjang waktu, monggo Ustadz Sam untuk menyampaikan, memimpin acaranya, yaitu dari pembacaan ayat suci Al-Quran dan tausiah. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak dan Ibu Haji Tazkiyah Travel 2016 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur dianugerahkan kepada kita semua, terutama pada malam hari ini. Allah anugerahkan kepada kita semangat silaturahim melalui media Zoom ini, dan juga semangat untuk terus meningkatkan tafahum kita, meningkatkan al-fahmu kita, pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harapan kita bahwa semangat ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita, sehingga kita kelak kemudian wafat dalam keadaan. Amin. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membaca 10 surat terakhir dari Al-Quran kita, dimulai dari surat At-Takatsur. Ya, kita bersama-sama membaca surat At-Takatsur sampai surat An-Nas. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah tanpa membuka Al-Quran. Tapi bagi yang belum hafal, bisa membuka Al-Qurannya sekarang. Kita akan baca dari surat At-Takatsur. Baik, mari kita mulai membaca bersama-sama surat At-Takatsur sampai dengan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law تعلمون علم اليقين لترون ثم ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul
humazatil humazah. Alladzi jama'a malada adada yahsabu yahsabu anna anna ahlada alla alla yunbadana yunbadana وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على إنها إنها عليهم عليهم في في عمد أمد بأمد ممددة ممددة بسم 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 الله 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 الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ألم تر ألم ألم كيف تر فعل كيف ربك فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل ألم ألم يجعل ألم يجعل كيدهم في كيدهم في تدبير تدبير وأرسل 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 عليهم عليهم طيرا طيرا أبابيل ترميهم ترميهم بحجارة من فجعلهم سجيل كعصف فجعلهم فجعلهم مأكول كعصف بسم الله مأكول الرحمن بسم الرحيم بسم الله الله إيلاف الرحمن قريش الرحيم إيلافهم لإيلاف رحلة الشتاء قريش والصيف إلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا الشتاء البيت والصيف الذي أطعمهم من فليعبدوا جوع رب هذا وآمنهم من البيت خوف الذي بسم أطعمهم من جوع آمنهم وآمنهم من بالبيت الذي آمنهم من خوف الرحيم بسم بسم الله الله أرأيت الرحمن الذي أرأيت الرحيم الذي أرأيت يكذب الذي بالدين ذلك يكذب فذلك يدعو بالدين الذي فذلك يدعو الذي اليتيم يدعو اليتيم ولا لا يحض ولا على طعام يحض على المسكين طعام فويل المسكين للمصلين فويل الذين للمصلين هم عن صلاتهم الذين هم ساهون عن الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يراءون بسم الله ويمنعون الرحمن ما الرحيم بسم إنا الله الرحمن أعطيناك بسم الكوثر الله الرحمن الرحيم فصل إنا أعطيناك لربك الكوثر إن شانئك هو فصل الأبتر لربك وانهر إن بسم الله شانئك هو الرحمن الأبتر الرحيم قل يا بسم أيها الله الكافرون الرحمن ما الرحيم أعبد ما تعبدون قل يا ولا أنتم أيها عابدون ما أعبد الكافرون ولا أنا لا عابد ما أعبد أعبدون ما تعبدون تعبدون ولا ولا أنتم عابدون عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عابد عبدتم لكم ولا دينكم أنتم ولي دين عابدون بسم ما الله أعبد الرحمن لكم الرحيم دينكم إذا ولي جاء نصر دين الله بسم والفتح الله ورأيت الرحمن الناس الرحيم يدخلون في دين إذا الله جاء نصر بحمد الله ربك والفتح واستغفر إنه ورأيت كان توابا الناس بسم الله يدخلون في الرحمن الرحيم دين الله فلما أفواجا سبح بحمد فسبح ربك بحمد ربك الله واستغفره إنه إنه فيسمعون كان توابا وامرأته بسم الله حمالة الرحمن الرحيم تبت وامرأته يدا حمالة أبي لهب وتب في ما هذا أغنى عنه ماله بسم الله وما كسب الرحيم قل سيصلى يا نارا أيها ذات
فامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن ومن شر الرحيم غاسق قل إذا هو ومن الله شر أحد النفاثات الله الصمد الصمد ومن شر لم حاسد يلد إذا ولم حسد يولد بسم الله ولم الرحمن يكن الرحيم قل له أعوذ برب كفوا الناس أحد أحد ملك الناس بسم بسم إله الله الله الرحمن الرحمن الوسواس الخناس الرحيم الذي قل قل يوسوس أعوذ برب 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 الفلق من الفلق الفلق الجنة من من والناس شر ما شر ما ما خلق 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 ومن 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 شر 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 غاسق 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 إذا إذا وقب وقب ومن ومن شر 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 النفاثات في النفاثات في العقد العقد ومن من ومن شر 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 حاسد حاسد إذا 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 حسد 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 بسم بسم الله 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 الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قل 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 أعوذ أعوذ برب 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 الناس الناس ملك 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 الناس الناس إله 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 الناس 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 من من شر من شر شر الوسواس 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 الخناس الخناس الذي 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 يوسوس يوسوس يلبس في في صدور 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 من الناس الناس من الجنة والناس والناس صدق صدق الله 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 Amin. العظيم. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah SWT, kita sudah menyelesaikan tilawatul Quran surat At-Takatsur sampai dengan surat An-Nas. Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan juga memberikan perlindungannya kepada kita serta pertolongannya dalam segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah, kita hari ini berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Kalau tidak ada perubahan sesuai dengan penanggalannya, maka tanggal 1 Dzulhijjah akan masuk pada tanggal 22 bulan Juli. Ya. Berarti kira-kira 2 hari lagi ini kita sudah akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Baik bulan Dzulqa'dah maupun bulan Dzulhijjah, kedua-duanya adalah bulan haram. Kedua-duanya masuk dalam bulan haram yang 4. Bulan haram yang 4, sebagaimana yang kita fahami, adalah bulan Dzulqa'dah, lalu bulan Dzulhijjah, lalu bulan Muharram, dan bulan Rajab. Disebut dengan bulan haram adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang dihormati. Salah satu kehormatan dari bulan haram ini adalah anjuran agar kita memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh di bulan-bulan haram ini. Terlebih di bulan Dzulhijjah, kita mendapati banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Dzulhijjah itu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dalam bentuk sedekah, dalam bentuk berpuasa. Ya. Kemudian di dalam bulan Dzulhijjah juga terdapat satu amalan ya, yang tidak ada di bulan yang lainnya, yaitu berkorban. Berkorban ini sangat terkait dengan
Idul Adha laksanakan pada bulan Dzulhijjah ini disebut dengan Idul Adha, ya, yang istilah lain juga kita menyebutnya sebagai Idul Kurban. Al-Adha artinya adalah yang disembelih, sesuatu atau hewan yang disembelih, itu yang disebut dengan Al-Adha. Salah satu kesunahan yang kategorinya adalah sunnah muakkadah, yaitu memotong hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah atau di tanggal 11, 12, dan 13 yang kita kenal sebagai hari-hari tasyrik. Jadi berkorban dalam hukum fikihnya dia masuk kategori sunnah muakkadah. Satu kesunahan yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan daripada berkorban ini. Salah satunya adalah bahwa Rasulullah menyebut siapa yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak berkorban, maka fala yaqrabannal masjid. Janganlah dia mendekati masjid. Artinya ini merupakan anjuran yang sangat dikuatkan sehingga seolah-olah diancam orang yang mempunyai kelebihan rezeki kemudian dia tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah janganlah dia mendekati masjid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, landasan syar'inya atau dalil yang menyebutkan perintah tentang berkorban ini ada di beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat yang tadi kita baca, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ada yang memahami Al-Kautsar ini adalah telaga yang ada di surganya Allah SWT, yang telaga ini adalah disebut dengan telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang menyebut ya, makna Al-Kautsar ini adalah harta benda yang banyak. Allah SWT mengatakan, Inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu harta benda yang banyak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu. Salatlah karena Tuhanmu. Wanhar, dan juga sembelihlah. Berkorbanlah. Ya, jadi inhar dalam ayat ini ya, maknanya adalah sembelihlah atau berkorbanlah. Berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan ya, salah satu ayat yang memerintahkan kita ya sebagai landasan syar'inya atau dalil syar'inya atas perintah Allah untuk kita berkorban. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkorban ini juga merupakan amalan yang pernah Allah perintahkan kepada manusia yang pertama, yaitu anak-anaknya Nabiullah Adam alaihi salam. Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Maidah. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Di surat Al-Maidah ayat yang ke Surat Al-Maidah ayat yang ke-27 ya. Sudah ada yang menemukan surat Al-Maidah ayat 27? Mungkin kalau Pak Asyik sudah menemukan bisa membacakan artinya saja. Belum, Ustaz. Itu surat keberapa? Al-Maidah itu, Ustaz? Al-Maidah surat ke-5. Oh, surat ke-5. Ya. Ayat keberapa, Ustaz?
ayat ke-27. Oh, ini handphone saya suka kasih iklan dulu. Ayat ke 27. 27. Sebentar, udah ketemu nih. Ustaz. 27 artinya aja ya Ustaz ya. Ya, artinya saja. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya, terima kasih Pak Nur Rasyid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang dua anaknya Nabiullah Adam alaihi salam. Pada saat Allah memerintahkan mereka untuk menikah dengan cara bersilang. Hukum pernikahan pada saat itu adalah bahwa karena lahirnya anak-anaknya Nabiullah Adam alaihi salam dan Hawa ini adalah selalu kembar, dan kembarnya adalah laki perempuan, maka pernikahan pada zaman itu adalah dengan cara bersilang. Tidak boleh yang lahir bersamanya menikah ya, dengannya. Jadi harus bersilang. Maka pada saat itu Qabil harus menikah dengan anak yang lahir bersama Habil. Habil juga begitu, menikah dengan yang lahir bersama Qabil. Sementara yang kita tahu penjelasannya adalah bahwa Habil ini diberikan karunia oleh, makanya demikian. Sementara Qabil tidak mau menikahi wanita yang lahir bersama Habil ini. Maka akhirnya untuk memastikan perintah Allah SWT tersebut adalah, maka Allah SWT memerintahkan mereka berdua untuk berkorban. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, Watslu naba abnai Adam. Dan bacakan wahai Muhammad tentang kisah dua anak Adam. Dua anak Adam. Tentu dua anak Adam ini dimaksud adalah Qabil dan Habil. Bil haqqi dengan benar. Apa kisahnya? Idh qarraba qurbanan. Tatkala keduanya ya, berkorban. Qarraba. Mereka berdua berkorban dengan sebuah korban. Fatuqubbila min ahadihima. Lalu diterimalah korban dari salah satunya. Korban dari salah satunya walam yutaqabbal minal akhar. Korban dari yang lain tidak diterima. Ini dikisahkan bahwa Qabil pada saat itu adalah seorang petani ya, yang bercocok tanam. Dan ketika diperintah untuk berkorban, maka yang dia korbankan adalah hasil tanaman yang bukan terbaiknya. Bukan yang terbaik. Lalu Habil adalah seorang peternak. Maka Habil pada saat itu berkorban dengan hewan ya, domba yang paling gemuk yang dia miliki. Maka kemudian setelah ya dipersembahkan, tanda-tanda korban yang diterima itu adalah kalau ada api yang datang dari langit, kemudian memakan salah satu dari korbannya, maka inilah tandanya korban itu diterima. Dan ternyata ya, yang dimakan oleh api itu adalah korban yang dipersembahkan oleh Habil, yaitu ya, domba yang gemuk itu. Nah, ini pertanda bahwa apa yang dilakukan
oleh Habil ini diterima oleh Allah SWT, dan Habil berhak menikahi wanita yang sudah ditetapkan untuknya, yaitu yang lahir bersama Qabil. Qala la aqtulannak, kata Qabil, dia tidak terima dengan kenyataan itu, ya tetap emosi, ya tetap memperturutkan amarahnya. Maka kemudian dia berkata kepada Habil, la aqtulannak, sungguh aku benar-benar akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian kata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima apa yang dipersembahkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini berbentuk kisah, namun ini menunjukkan bahwa korban ini merupakan syariat yang Allah tetapkan untuk manusia, termasuk kita hari ini, ya sejak manusia pertama yang dahulu. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ayat yang lain yang menjadi landasan syar'i atau yang menjadi dalil, ya, diperintahkannya kita untuk berkorban, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36. Surat 21. 21. 22. Oh, 22 ya Al-Hajj. Ayat Al-Hajj keberapa? ayat 26. 26. 36. 36 bunyinya, artinya dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Baik, terima kasih Pak Haji Asyik. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta yang kami jadikan untuk kalian termasuk syiar-syiar. Syiar ini maknanya adalah tanda kebesaran. Kita sering menyebut kata syiar. Ya, syiar itu maknanya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga syiar ini maksudnya adalah syariat-syariat dari Allah SWT. Nah, dalam unta itu sendiri kita melihat tanda kebesaran Allah SWT, dan ini merupakan salah satu binatang yang bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Dan ayat ini bicara tentang kurban. Jadi min sya'airillah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Dalam unta ini kemudian Allah menjadikan anjurannya untuk berkorban. Lakum fiha khair. Bagi kalian di dalam unta ini terdapat banyak sekali kebaikan. Ya, banyak sekali kebaikan. Dan kita akan langsung ke Fadhkuru smallahi 'alaiha shawab. Pembelajaran. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebutlah, ya, berzikir atau sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam keadaan berdiri. Nah, maksudnya dalam keadaan berdiri di sini adalah bahwa menyembelih binatang unta ini memang unik. Menyembelihnya justru dalam keadaan berdiri. Ya. Ya. Bagi yang dulu ikut Pak Prana menyaksikan penyembelihan, ya, hewan unta ini atau hewan dam dulu itu, ya tentu masih ingat bagaimana cara menyembelih unta. Unta yang masih duduk itu malah justru disuruh berdiri. Ya, ketika sudah berdiri baru kemudian pisau yang enggak besar, ya, pisau yang kecil itu kemudian disabetkan ke lehernya unta. Nah, begitulah cara, ya, menyembelih unta
justru dalam keadaan berdiri. Ini dalam ayat ini kemudian disebutkan dengan sebagai sawaf. Sawaf itu maksudnya bahwa unta itu dalam keadaan berdiri, dan orang yang memotong hewan unta ini kemudian atau sebelumnya diawali dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dalam keadaan telah terikat, ya. Telah terikat. Jadi bisa berdiri, bisa juga dalam keadaan terikat. Fa idza wajabat junubuha, maka apabila ya, onta yang disembelih tadi telah roboh, junub itu lambung, ya. Jadi kalau onta itu sudah berbaring di atas lambungnya, dalam arti sudah roboh setelah dipotong lehernya itu, fakulu minha, maka makanlah dia. Artinya dia adalah binatang yang halal yang bisa kita makan. Wa at'imul qani', dan berikan ya daging onta itu yang sudah dipotong untuk siapa? Untuk orang yang sudah merasa puas, merasa cukup, wal mu'tar, dan juga orang yang meminta-minta. Jadi daging korban itu bisa diberikan kepada orang yang memang dia tidak meminta, bisa juga diberikan kepada orang yang meminta. Ini kalau di kita tergantung kepada panitianya, gitu ya. Tapi bahwa daging korban itu bisa diberikan kepada baik orang yang nggak minta maupun kepada orang yang meminta daging korban itu. Ini terutama buat yang berkorban itu biasanya ada yang ditawari, ya, kemudian menerima, ada yang tidak menerima. Nah, itu bebas-bebas saja. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Nah, yang demikian itu, ya, kami tundukkan unta-unta itu kepada kamu, ya, kepada kita semuanya. Semoga kita, atau mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Kadang-kadang kita berpikir, ya, bagaimana motong unta. Ya, motong unta, untanya jauh lebih tinggi daripada kita. Ya, kalau sapi masih mungkin, ya kan. Tapi kalau unta kemudian ngerobohin unta itu luar biasa. Nah, karenanya ini ternyata Allah SWT memberikan kekhususan buat unta, cara menundukkan unta, yaitu dengan cara seperti yang tadi kita sampaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari beberapa landasan syar'i tadi bisa kita ambil, ya, beberapa hikmah dari penyembelihan korban ini. Yang pertama, dari penyembelihan korban ini, ya, kita bisa melihat hikmahnya sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berkorban ini adalah bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kebahagiaan yang akan kita raih. Ya, karena kebahagiaan itu tidak bisa diraih kecuali kita dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hal, ya, ketenangan itu kita peroleh karena ketaatan kita. Dalam suatu organisasi ada aturan-aturan, ada tata tertib. Maka kalau kita mau tenang dalam organisasi itu, ya, aturan-aturan itu kita ikuti, tata tertib itu kita taati, maka insya Allah akan berbuah kepada ketenangan kita. Ya. Nah, maka di dalam kita berkorban pun, ya, kita akan mendapatkan efek dari korban itu adalah ketenangan. Ya, karena dalam korban itu terdapat ketaatan kita kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dialami oleh Habil. Habil dalam kisah tadi, ya, dia mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima korbannya itu
atau yang diterima amalnya itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Di situ terdapat ketenangan hati daripada Habil, ya, pada saat Qabil tidak terima dan mengancam akan dibunuhnya. Ya. Habil ini tidak berusaha untuk melawannya. Bahkan di ayat-ayat berikutnya kemudian dia mengatakan, kalau engkau memanjangkan tanganmu untuk membunuhku, kalau engkau menyodorkan tanganmu untuk membunuhku, ya, ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak. Aku tidak akan memanjangkan tanganku untuk membunuhmu. Subhanallah. Ada orang yang mendapatkan ketentraman dari ketaatannya kepada Allah SWT. Ya, ketika ada orang yang berusaha untuk berbuat jahat, berbuat buruk kepadanya, kemudian dia dengan tenang tidak akan berusaha untuk membalas keburukan yang dilakukan oleh orang yang ingin berbuat jahat tersebut. Subhanallah, ya. Ini adalah buah dari ketaatan yang dilakukan oleh Habil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini merupakan juga penggemblengan diri kita, ya. Dalam berkorban itu adalah bagaimana kita berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil, ya, dalam dalam kita ini melakukan ibadah kurban. Hikmah yang kedua, ya, bahwa dalam kita melaksanakan pemotongan hewan kurban, ya, pemotongan hewan kurban, kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap, ya, helai bulu binatang yang kita kurbankan tersebut. Ya, ini dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap helai dari bulu hewan yang kita kurbankan itu akan dikonversi atau akan dibalas dengan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa, ya, balasan yang sangat melimpah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berkorban. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang berikutnya hikmah yang bisa kita ambil, ya, dari berkorban ini adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Ya, bahwa dalam kita berkorban ini ada daging-daging yang kita bagi-bagi kepada sesama, ya, kita bagi kepada orang-orang sekitar kita. Itu adalah bentuk kepedulian kita. Apalagi di masa-masa seperti ini, ya, di masa-masa banyak kesulitan yang dialami oleh saudara kita, maka korban ini merupakan salah satu dari kepedulian kita kepada sesama. Yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, bahwa kita dapat mengambil hikmah di dalam penegakan agama kita, membutuhkan pengorbanan kita. Membutuhkan pengorbanan kita. Dan pengorbanan itu, ya, kita berikan untuk agama ini dari apa yang sangat kita cintai. Apa yang kita cintai? Yang kita cintai adalah diri kita dan juga harta kita. Oleh karenanya seringkali kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berjuang demi agama ini bi amwalikum wa anfusikum. Banyak sekali ayat-ayat Allah SWT yang memerintahkan kita untuk berjihad. Ya. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat As-Saff, ya, ayat yang ke-10 ke-11, ya. Saya bacakan.
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian Perdagangan. ya suatu perniagaan, suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian ya, dari siksa yang pedih. Ayat yang ke-11 Allah mengatakan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, wa tujahiduna, dan kalian berjihad fi sabilillahi, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Nah, di sini kita diperintah oleh Allah untuk berkorban dengan cara berjihad, berjuang. Ya, berjuang, berjihad itu maknanya adalah kesungguhan kita untuk menjaga agama Allah, kesungguhan kita untuk membela agama Allah, kesungguhan kita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ya dengan harta maupun dengan jiwa kita. Nah, harta yang kita keluarkan adalah harta yang terbaik, harta yang kita cintai. Ya, bukan seperti halnya Qabil tadi, ya, dia berkorban justru dengan yang terburuk yang dia miliki. Nah, ini bukan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi pengorbanan kita adalah bi amwal al anfus. Nah, Nabiullah Ismail alaihi salam ini merupakan contoh pengorbanan ya, yang Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim itu juga sebagai contoh selain Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Ibrahim ini salah satu ayatnya Allah juga mengatakan bahwa di dalam diri Nabi Ibrahim itu terdapat contoh yang baik. Kecuali satu hal yang nggak boleh dicontoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ya, ketika dia mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Ya. Seluruhnya bisa kita contoh termasuk pengorbanan. Hanya saja ada satu kisah yang sangat menarik ya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah bahwa apa yang beliau korbankan itu adalah yang sangat beliau cintai. Apa itu? Ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya, ya, walau dengan sangat berat hati, tetapi itu beliau lakukan, ya, menyembelih anak yang sangat dicintai, ya, anak yang ditunggu-tunggu, ya, lama kelahirannya, setelah lahir dan dalam usia yang sangat belia dan masih, kalau bahasa kita masih lucu-lucunya, ya, menyenangkan, menggembirakan, tapi justru Allah SWT memerintahkannya untuk mengorbankannya dan itu dilaksanakannya. Maka pantaslah ketika Allah menyebut wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Dan ingat ketika Tuhannya atau Allah SWT telah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah-perintah fa'atammahun. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan ujian-ujian itu. Salah satunya adalah ujian menyembelih putranya dilakukan juga. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Siapkah kita ya mengorbankan harta yang sangat kita cintai itu ya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita juga akan berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang walaupun tidak sepadan ya, tetapi bahwa kita cinta harta dan kita kemudian sanggup untuk berkorban dengan harta itu demi agama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jamaah sekalian, itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kurban ya, dari kurban yang Allah syariatkan untuk kita semuanya. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan walaupun dalam keadaan pandemi yang belum selesai seperti ini, ya, insya Allah semangat kita untuk beragama ini tidak akan pernah pudar ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau ada yang bisa kita diskusikan sesudah ini, mari kita diskusikan. Ini sebagai pengantar dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Syam atas tausiahnya. Barangkali dari jamaah sekalian ada yang perlu ditanya ke Ustadz Syam, silahkan. Ya, Ustadz, tanya sekaligus Ustadz. Ya, Pak Pranana. Nggak kan, mungkin sekitar 2 tahun terakhir ini kan kita mendapatkan ceramah dari Syekh Jaber tentang masalah satu keluarga berkorban satu saja, walaupun keluarga itu mungkin di dalam keluarga itu 3 orang mampu untuk berkorban masing-masing. Jadi sebenarnya yang benar tuh aturan korban itu bagaimana sih gitu loh? Apakah memang cukup satu keluarga satu kambing atau nanti bagaimana kondisinya atau cukup atau perorangan kalau sudah mampu Ustaz? Baik. Langsung dijawab kali ya, Pak Ya Asyik? langsung. Baik, makasih Pak Prana atas pertanyaannya. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Syekh Jabir ya, bahwa memang korban dengan 1 ekor kambing itu cukup istilahnya mengcover untuk satu keluarga. Jadi kalau dibilang cukup, nah cukup. Kalau mau istilahnya kalau lebih, artinya misalnya di situ ada 3 orang dan masing-masing mampu untuk berkorban dengan masing-masing 1 ekor kambing, itu bukan hal yang dilarang gitu ya. Tetapi bahwa kalau mau dibahasakan secara pahala, 1 ekor kambing itu cukup untuk beramai-ramai satu keluarga. Walaupun keluarganya itu isinya 8 orang kayak saya gitu kan. Kalau ada yang belum tahu, kalau saya jumlah keluarganya 8 misalnya gitu. Oh banyak ya? Iya. Misalnya seperti itu ya. Ada yang dengar sebelah ya? Nah jadi itu sudah cukup mengcover secara pahala gitu Pak. Oh. Sudah cukup mengcover secara pahala. Ya. Sedikit tambahan Ustaz mungkin Ustaz. Ya. Tahun ini kan biasa kan kita bersama-sama kan haji, kita nggak mikirkan ibadah mulai 1 Zulhijjah hingga sampai ke tanggal 10. Nah, Ya. kira-kira ini kan kita tahun ini kan di Indonesia dalam kondisi demikian. Mungkin kira-kira ada nggak keutamaan lain untuk mengisi bulan Zulhijjah ini? Ada yang katanya mulai puasa dari 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah atau ada amalan-amalan lain Ustaz untuk ya menutupi kegalauan kita tidak berhaji tahun ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Sebenarnya tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang berubah. Walaupun tidak ada haji tahun ini, ya, amalan-amalan itu masih sama seperti tiap tahunnya. Hanya yang membedakan untuk kita-kita yang berhaji, ya kita-kita yang berhaji tentu ada kekhususan seperti kalau misalnya ya di yang di tanah air itu tetap ada kesunahan untuk berpuasa di tanggal 9. Bagi yang berhaji itu tidak ada kesunahan untuk berpuasa itu karena sedang berwukuf ya. Justru terbalik gitu. Nah, sekarang yang sudah merencanakan untuk haji kemudian tidak bisa berangkat, ya
amalan-amalan yang sangat diutamakan dari tanggal 1 seperti puasa sampai tanggal 9 itu sama juga dengan yang dilakukan oleh yang lain-lain gitu. Nah, lalu yang berbeda juga diantaranya adalah misalnya berkorban ya. Berkorban itu ketika berhaji ya dia mendapat keutamaan berkorban bukan hanya korbannya saja tetapi juga tempat berkorban. Ya, tempat berkorban adalah di tanah haram. Ya. Tentu ketika berkorban di tanah haram, ya ini amal soleh yang dilakukan di tanah haram, sebagaimana dapat penjelasan di hadis-hadis yang lainnya, ya amal soleh yang seperti itu akan dilipat gandakan kebaikannya, gitu ya. Nah jadi pada dasarnya amal soleh yang setiap tahunnya dilakukan di luar bulan di luar haji, ya, atau di tanah air itu juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sama ya, sodakohnya, ya puasa dari tanggal 1-nya. Kalaupun tidak puasa dari tanggal 1 itu bisa juga di tanggal 9 itu juga bisa ya. Itu kira-kira. Oke, makasih. Sama-sama Pak. Ustadz Sam, kalau kurban di atas namakan orang lain atau apa istilahnya itu Ustadz? Badalin misalnya orang tua gitu kan. Baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal itu gimana Ustadz? Ya, itu sebenarnya bukan badal ya Pak ya. Bukan badal, beda dengan haji. Tetapi bersedekah atas nama atau berkorban atas nama orang tua kita itu dimungkinkan Pak. Ya, jadi kita memotong hewan korban di atas namakan orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, ini juga termasuk yang amal sunnah, amal soleh juga. Ya. Kita sendiri berkorban, kita juga mungkin memotong hewan korban juga untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu sangat baik sekali. Ya, sangat baik sekali. Tidak berarti badal ya, nggak ada badal kalau dalam hal ini. Iya. Ya. Ya, baik. Silakan Ada yang lain? Betul. Silakan. Silakan kalau ada yang lain. Mas Salan, Mas Santa, ada yang ditanya, Pak Ustadz? Jadi kurban ini tidak setahun tidak sekali dalam seumur hidup ya Ustadz ya. Jadi selama kita mampu ya, selama ini kita punya kewajiban kan kira-kira begitu ya Ustadz ya. Sebenarnya bukan kewajiban ya Pak Haji ya. Tapi tetap hukumnya adalah sunnah muakkadah. Oke, iya. Hukumnya tetap sunnah muakkadah. Dan dia tidak hanya sunnah muakkadah itu tidak hanya sekali. Jadi kalau tiap tahun dia berkelapangan rizki, kesunahan ini juga akan tetap berlaku setiap tahunnya gitu loh. Jadi nggak kayak haji, kalau haji udah pernah haji ya udah nggak wajib lagi gitu loh. Iya. Tapi kalau ini ya walaupun tahun kemarin sudah berkorban, tahun ini juga disunahkan lagi gitu loh untuk berkorban lagi. Sama kayak tahajud tiap hari kita disunahkan. Sama kayak duha tiap hari disunahkan. Ya, kalaupun haji wajibnya tiap tahun buat Pak Prana aja. Soalnya kalau Pak Prana nggak berangkat nanti pusing urusannya berapa? Oke. Ini masih ada waktu 5 menit, barangkali ada yang lain, ada yang ditanya Mas Haji Rafiq, barangkali ada yang ditanya ke Ustadz Syam. Assalamualaikum, boleh tanya?
Oh, mangga. Baik, Pak Pandoyo, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz, menyambung tadi yang Ustaz sampaikan terkait dengan kurban untuk satu keluarga cukup satu, itu berarti kalau untuk yang kasusnya tadi yang yang bukan badal ya, tadi yang mengatasnamakan orang tua itu sudah meliputi yang satu itu atau mesti kurban lagi ya, Tat ya? Maksud saya, apakah satu kurban meliputi keluarga itu termasuk keluarga yang sudah meninggal juga, ataukah untuk yang meninggal kemudian atasnamakan kita kurban lagi gitu? Sebenarnya untuk yang hidup ya Pak Haji ya. Oh. Jadi bahasanya bukan satu keluarga cukup satu, bukan. Ya, berbeda. Jadi satu hewan kurban cukup untuk satu keluarga. Bisa dipahami maksud saya? Iya. Nah, jadi bukan satu keluarga cukup satu, enggak. Tapi satu kurban cukup untuk satu keluarga. Satu kurban untuk satu keluarga. Untuk yang hidup. Betul. Ya, berarti boleh dua, boleh tiga gitu ya. Tat, jadi waktu saya perhatikan videonya Ustadz Ali Jaber itu kan Nabi Muhammad pada saat mengkurbankan untuk aku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Kan begitu ya, seingat saya. Nah, pada saat untuk umatku itu kan berarti kan untuk yang masih ada dan sudah tidak ada. Bukannya begitu, Tat? Maaf, agak berisik sedikit. Sekali lagi, Pak Haji. Iya, jadi pada saat berkurban itu yang saya pahami, yang saya perhatikan itu kan Rasulullah pada saat mengkurban itu untuk Rasulullah, untuk keluarganya, dan untuk umatnya Rasulullah. Nah, itu kan konteksnya umat yang ada pada saat itu atau untuk yang sampai akhir zaman atau yang sudah meninggal, Tat? Artinya kalau dimaknai seperti itu kan sebenarnya kurbannya cukup satu itu sudah meliput juga untuk keluarga kita yang sudah meninggal gitu loh, Tat. Ya, memang kalau yang dimaksud yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi itu untuk umatnya, ya maksudnya tentu umatnya yang bahwa sunnahnya berkorban ini adalah untuk umatnya, gitu ya, untuk umatnya. Bahwa korban itu adalah untuk kita dan keluarga, gitu ya. Tadi itu berbeda konteksnya dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan seperti itu adalah bahwa kesunahan kurban ini adalah untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Bukan korbannya itu untuk umatnya. Gitu ya. Pelaksanaan korbannya ya? Ya, gitu. Karena ada juga di satu penjelasan itu, pada saat Rasulullah berkorban untuk umatnya, itu meliputi juga kalau umatnya yang betul-betul tidak mampu berkurban itu pada hakikatnya sudah dikurbankan gitu loh dengan kurbannya Rasulullah. Itu ada beberapa yang menjelaskan. Mungkin ada yang memahaminya seperti itu. Seperti itu. Karena memang yang dimaksud dengan umatnya ini kan tidak dijelaskan umatnya yang ada pada saat itu gitu. Artinya umatnya itu meliputi dari awal sampai dengan mungkin ya sampai hari akhir gitu. Seperti begitu, Tan. Kalau itu dimaknai seperti itu, bukankah yang tadi itu yang mengkurbankan atas nama orang tua itu sebenarnya sudah meliputi juga di kurban kita yang satu keluarga, itu sudah meliputi juga termasuk yang keluarga-keluarga kita yang lain, maksudnya begitu, Tan. Apakah dimaknai begitu juga gitu, Mas? Ya, jadi pada hakikatnya bahwa korban yang kita keluarkan atau kita sembelih itu adalah untuk keluarga kita yang masih hidup, dan kemudian kalau kita kemudian berkorban lagi di atas namakan yang meninggal, gitu ya, maka itu kemudian bisa nyambung, istilah pahalanya itu nyampe gitu loh. Kan selama ini yang diperdebatkan itu adalah ini nyampe enggak nih kan gitu. Nyampe enggak nih pahala orang yang berkorban diniatkan untuk yang sudah meninggal. Gitu. Tapi bukan terkait dengan jumlah hitungannya.
Ya boleh-boleh saja misalnya kita cuma mampunya satu hewan nih, satu kambing. Tapi kita pengen juga bahwa orang tua kita dapat manfaat pahala dari yang kita korbankan ini. Ya. Nah, bisa saja kemudian dia berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan yang meninggal ini juga masuk dapat pahala yang ini gitu. Karena kita mampunya cuma satu misalnya. Nah, dari yang dikatakan oleh Rasulullah tadi itu berarti termasuk niat-niat kita dalam kita berkorban. Ada niat untuk diri sendiri, ada niat untuk keluarga kita, ada niat juga untuk yang sudah meninggal. Gitu Pak Haji. Jadi tidak ada salahnya juga kalau misalnya ya, dalam korban yang kita hanya mampu satu keluarkan seekor kambing saja, ya, kemudian kita berniat korban itu adalah untuk kita dan keluarga, nah termasuk yang meninggal tersebut. Tapi wallahu a'lam bishawab ya tentang pemahaman yang semacam ini, ya. Tetapi kalau buat saya memahaminya bahwa korban yang kita keluarkan itu adalah untuk kita dan keluarga kita yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Makasih, Tat. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau tanya. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, saya ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Haji. Kalau korbannya sapi ya, harusnya 7 orang ya. Ya. Kalau misalnya ternyata dari itu hanya 4 orang gitu, itu nggak apa-apa ya? Nama Ya, yang akan korban. Atau malah gini, juga ada seorang sapi aja, satu orang sapi aja. Ya. Ada kayak gitu kasusnya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Sapi itu sebenarnya bisa ya ditanggung bertujuh, istilahnya begitu. Bukan berarti bahwa korban sapi itu harus 7 orang, enggak, ya tidak harus 7 orang. Tapi korban sapi itu bisa ya ditanggung oleh 7 orang. Berarti bisa juga ditanggung oleh 4 orang, boleh juga ditanggung oleh 1 orang. Gitu ya. Jadi bagi yang berkelebihan rizki, ya dia sendiri korban sapi, gitu. Boleh-boleh saja. Ya. Sapi untuk satu keluarga dia bisa juga, tapi yang bayar kan dia juga, gitu loh. Dia juga. Jadi istilahnya begitu. Jadi kalau kita mau korban sapi itu bisa ditanggung oleh 7 orang. Gitu maksudnya. Jadi ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan dipahami. Baik, ada lagi? Waktu sudah bonus 4 menit. Kalau tidak ada, mungkin Ustadz Sam bisa menutup dengan doa, Ustadz. Baik. Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tahun ini ya, menjadi tahun yang baik buat kita semuanya. Allah menjadikan sepanjang tahun, ya Allah menjadikan kita senantiasa dalam keadaan baik sepanjang tahun ini. Terutama kita bisa mengisi ya bulan-bulan haram dan yang terdekat setelah Dzulqa'dah ini adalah Dzulhijjah. Kita bisa mengisinya dengan sebanyak mungkin amal saleh yang bisa kita lakukan, termasuk korban kita. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar kiranya Allah memberikan perlindungan kepada kita, Allah menghilangkan wabah ya yang masih belum tuntas juga di negeri kita khususnya dan di negara-negara yang lainnya dengan segera insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ولاة المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين على القوم الكافرين على القوم المشركين وعلى القوم المشركين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والوباء والفحشاء والمحن فتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maaf atas segala kekurangan Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah. Ya mudah-mudahan kita dipertemukan kembali ya. Tidak online saja tetapi juga dipertemukan di offline ya. Amin. Atau dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan darat insyaallah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya, atas waktunya, atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan akan memperkuat ketaatan kita, keimanan kita dalam menjalankan agama Islam. Sekali lagi kami dari pengurus Nikah Tazkiyah 2016 mohon maaf atas segala kekurangan juga gitu ya dalam penyelenggaraan pengajian online kali ini, dan diberitahukan kembali bahwa nanti kita akan berkurban di majelis binaan, insya Allah yang sudah pasti ada 2 ekor. Bapak Ibu silahkan juga yang keluangan waktu bisa hadir sama-sama menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Tetapi ketika berhalangan nanti kami dari panitia ada perwakilan yang akan juga mengawal di sana. Mudah-mudahan kurban kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa ditemukan kembali tidak hanya secara online, mudah-mudahan kita bisa ketemu secara darat. Dan demikian acara pengajian online malam hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji.
Alhamdulillah. Pamit ya, Haji ya. Pamit ya. Ya, hati-hati Ustadz dalam perjalanan ya. Ustadz masih Terima perjalanan. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi